Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Lagi pada ngapain ini? Lagi istirahat atau mau ngapain? Kalau lagi bekerja semoga dilancarkan, dan jika lagi istirahat semoga istirahatnya itu bisa merilekskan ya, merilekskan otak-otak dan semuanya lah yang seharian capek. Ini tadi sebenarnya nggak terlalu mood juga sih buat video, nggak terlalu mood, cuman nggak tahu kenapa pengen curhat aja gitu. Kayak menurut aku tuh walaupun kita belum pernah ketemu gitu, tapi dengan cuap-cuap curhat-curhat kayak gini gitu, yang terpenting tahu batas mana yang privasi gitu lah. Menurut aku sendiri tuh aku bukan orang yang tertutup banget ya untuk masalah, karena setiap masalah kadang ada yang jawab ataupun ada yang ngasih masukan. Itu menurut saya itu menjadi power tersendiri buat saya gitu. Dan saya yakin juga teman-teman saya yang di sini tuh banyak juga yang mungkin mengalami yang gampang gampang galau atau gimana, gampang galau lah, katakanlah gampang galau gitu. Gampang galau dalam arti gini loh, yang biasanya ini kembali lagi ya, karena saya belum bisa 100%, enggak 100% deh, 70% aja, 70% yang bisa stabil bahwa aku tuh loh di Indonesia gitu. Aku masih sebagai orang wanita yang masih terbiasa kerja sendiri gitu, terbiasa kerja sendiri. Dan apalagi kalau mendekati lebaran kayak gini, biasanya kirim ke orang tua gitu, ngasih THR ke saudara gitu kalau ada rezeki ya tentunya. Ya alhamdulillah, kalau di luar negeri setidaknya kalau kita memang niat kan bisa ya ngasih THR, ya nggak usah banyak-banyak lah ya, seikhlasnya kita gitu, setidaknya roto gitu ya, roto, walaupun nggak roto semua sih soalnya kerabat juga banyak gitu. Nah, dan ini kali kedua saya, lebaran kedua saya di rumah. Tapi yang pertama kemarin saya belum jadi rumah ini ya, jadi masih di rumah mertua sama di rumah orang tua, masih kesana kemari gitu. Tapi lebaran kali ini sudah berada di rumah kita sendiri, dari rumah di rumah saya sama suami, dimana kita bekerja membanting tulang sekian lamanya gitu. Nah, itu rasanya apa ya, ada terkadang tuh kayak ada sumuk guys, sumuk. Aku nggak nyalakan kipas, nanti takutnya nggak kedengeran dan curhatanku ini nggak direspon gitu ya. Semoga aja teman-teman ada yang memang mendengarkan videoku ini dan aku dapat masukan gitu, itu bisa membantu saya juga ya. Maaf kalau saya dan aku itu, aku masih masih pakai saya aku kayak gitu ya, nggak bisa stabil banyak saya gitu. Takut sebenarnya pengen bahasa Jawa sih, pengen bahasa Jawa, tapi takutnya nanti kalau memang ada yang mendengarkan gitu, yang mau mungkin mendengar celotehan saya ini orangnya orang yang nggak bisa bahasa Jawa tuh, malah tanya terus aku menjelaskannya kan ribet juga ya gitu, kasih penjelasan lagi gitu. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yang sudah mendengarkan cerita-cerita saya mulai dari awal saya nge-YouTube. Terima kasih, tanpa dukungan kalian saya nggak semangat seperti hari ini gitu. Dan saya pun semangat ini sudah beberapa hari ini ya. Itu cuaca tuh nggak enak banget, terus kayak membuat saya tuh kayak bukan lemes, iya ada lemesnya sih, kayak lemes. Terus mungkin lemesnya tuh lebih ke mikir gitu, mikir apa sih ya, mikir ini tadi karena sudah mau lebaran. Dan yang kemarin tuh masih terbiasa nerima gaji segitu gitu guys, bukan nggak terima, saya nggak bilang nggak terima ya, bukan nggak terima, masih nerima saja gitu. Tapi kembali lagi, karena saya sebelumnya itu memang dari orang yang nggak punya gitu, terus berjuang gigih terus, kebiasaan kerja keras gitu loh, kerja keras bertahun-tahun ya di Hongkong kayak gitu. Menurut saya hal yang paling menyenangkan itu ketika saya gajian, karena dengan gajian saya bisa satu menyisihkan ke orang tua, yang kedua menabung di masa depan, dan yang ketiga jika ada saudara yang mungkin saya bisa membantu sedikit gitu. Pengennya sih banyak, tapi kan kembali lagi ke kemampuan ya, kemampuan kita gitu, yaitu
Jadi kayak apa, masih terbayang-bayang seperti itulah ya, masih terbayang-bayang hal hal masa itulah ya, masa waktu aku masih kerja di sana gitu guys. Jadi suamiku tadi tuh ngedit gitu ya, aku biasanya kalau curhat kayak gini nanti suamiku tiba-tiba nongol gitu sudah buyar gitu loh, bukannya takut karena ngomong apa, tapi malah lihat mukanya, ekspresinya suamiku tuh kayak jadi ketawa gitu loh. Dan itu ya yang membuat saya tuh kenapa kok, mungkin ini juga barangkali ada mbak-mbak yang pernah ke luar negeri kerja terus pulang, terus belum kerasan di rumah mungkin gitu, mungkin belum kerasanya ya karena itu mereka terbiasa kerja, terus apa, kerja dengan gaji ya alhamdulillah ya, kita di luar ya segitu. Dan bukan masalah gajinya, karena kalau saya ya dengan itu saya bisa memberi rutin orang tua itu, saya kayak semangat gitu kerja. Pernah di suatu ketika tuh saya mikir ya di saat itu, tapi itu kembali lagi ke keputusan saya, karena saat itu kan umur 23 lah kira-kira gitu, itu belum memikirkan untuk menikah dan sebagainya gitu, karena kembali lagi karena saya tuh orangnya sudah saya pikirkan saat saya di luar negeri itu ya, kan tahu kita setahun dapat berapa, satu kontrak itu dapat berapa gitu guys, jadi kan masih kurang gitulah, masih kurang. Nah kalau dikatakan nanti ada yang bilang, oh kalau nurutin uang tuh nggak akan cukup gitu ya, tapi setidaknya kita kan punya target, misalnya kita beli tanah, kita selain itu kita juga ngasih orang tua mungkin gitu, terus beli motor, beli apa gitu kan, setidaknya memperbaiki dari yang dulu kita belum keluar negeri gitu, dari ekonomi yang bawah gitu ya. Dan pemikiran yang seperti itu sampai saat ini saya tuh mensyukuri sih gitu, ada plus minusnya, itu ada plusnya itu membuat saya tuh apa ya, kayak nggak mau merepotkan orang dan nggak mau merepotkan juga sama suami gitu loh, pengennya tuh apa, suami memang kerja ya, nafkahin kita, tentunya nafkahin istri gitu, tapi saya sebagai istri juga pengen uh, apa, punya penghasilan gitu yang bisa menutup juga, nggak cuman mengandalkan suami gitu loh, nggak cuman mengandalkan dari penghasilan suami gitu, setidaknya kan masih lega, misalnya bayar listrik dan sebagainya, masalah rumah, wifi dan sebagainya itu suami, setidaknya kita punya sebagai wanita punya gaji kan bisa beli tuh, beli apa, bisa yang tadi punya suami bisa ditabung, terus yang hasilnya kita bisa buat makan gitulah, misalnya kayak gitu. Jadi memang suami istri itu harus, menurut saya sendiri nih, saya menilai saya sendiri gitu ya, menurut saya tuh suami istri itu memang harus saling saling apa ya, saling bareng gitu, nggak cuman apa yang dirasakan suami ya istri nggak merasakan gitu, aku pengennya tuh sama-sama bisa gitu, jadi suami merasakan kerja tuh kayak capek dan sebagainya, tapi saya juga bisa, pengen banget itu merasakan yang sama gitu loh. Tapi ya itu lagi, kembali lagi karena pekerjaan yang saya bisa, kalau di sini tuh harus telaten guys, jadi harus telaten, jualan jualan dan semuanya itu harus telaten banget. Dan kalau jualan tuh mending ya, kalau menurut saya, pengamatan saya di selama saya di Indonesia ini, kalau kayak modal yang sedikit gitu, misalnya kayak toko kecil-kecilan dan sebagainya, itu berkembangnya tuh lama kalau kita nggak berani langsung banyak gitu, maksudnya banyak barang dan sebagainya, karena saingannya sekarang tuh kayak sebelah tokoku ini, sebelah rumahku, maksudnya sebelah rumah ini banyak toko-toko kecil tuh banyak banget gitu, tapi itu kalah juga sama yang toko besar itu, yang apa namanya, grosir ya, grosir atau agen, itu banyak sekali itu berderet-deret gitu, jadi yang kecil tuh kayak tenggelam gitu ya, menurut pandangan saya kayak gitu. Tapi kembali lagi mereka tuh tetap gigih ya, karena masih itu sudah telaten. Kalau saya sendiri tuh masih kepikiran itu lagi lah, ke luar gitu. Terus saya tuh kalau kerja di luar walaupun ikut orang, tapi menurut saya sendiri tuh kayak apa ya, sesuatu yang
nggak ada persaingan gitu, jadi kita sendiri gitu. Sebenarnya persaingan atau persaingan itu bisa membangkitkan kita, sebenarnya perjuangan yang kayak gitu ya, tapi kembali lagi karena di sini sudah apa ya, ketinggalan lah istilahnya, kayak ketinggalan cara jualnya kayak gimana gitu. Yang terpenting tuh mau berusaha terus. Ya itu tadi kendalanya sebagai TKW saya sendiri ya, itu selalu kadang tuh kayak mikir pengen kayak dulu gitu, maksudnya kayak dulu tuh kerja yang kayak gitu aku pernah mengusulkan juga ke suami, jadi suami di rumah nggak apa-apa ya, alhamdulillah kan ya, ada rezeki gitu kan, di rumah juga adalah masukan sedikit-sedikit walaupun nggak setiap bulan juga, tapi setidaknya aku ingin membantu gitu loh. Jadi dari sana nanti saya bisa apa istilahnya, bisa kasih modal untuk usaha di rumah yang lebih gitu loh, maksudnya nggak harus ngambil uang dari tabungan itu sendiri gitu. Tapi kembali lagi suami itu tidak mengizinkan, karena kan pengen saya tuh kita tuh bareng-bareng, makanya selalu menyemangati saya untuk membuat konten gitu loh. Membuat konten ini ya kadang kan namanya orang ya udah berapa tahun gitu, bertahun belasan tahun di sana, terus jarang melakukan apa ya, nggak ngerti, malahan nggak ngerti kerja yang kayak gini gitu, nggak telaten mungkin gitu, kurang telaten mungkin ya. Sebenarnya pengen nelateni juga, cuman terkadang tuh kayak pikirannya tuh kadang nggak semangat gitu loh. Tetap teringat ya itu tadi, kerja di sana walaupun sengsara tapi itu langsung kayak cepet gitu loh dapatnya, duit tuh cepet gitu, sesuai lah sama capek kita gitu. Tapi ya itulah, saya pengen belajar juga bersyukur dan menuruti suami apapun itu kan, karena keikhlasan suami juga ya, kalau nggak diizinkan kan juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Semoga saja rezeki saya sama suami nanti diperlancar, rezeki teman-teman juga kayak gitu, karena kita semakin berumah tangga itu banyak banget kayak ujiannya tuh banyak banget, dari segi banyak lah ya. Rezeki itu datang, rezeki itu sebenarnya sehat itu juga rezeki, terus dapat mertua yang baik itu rezeki, terus dapat suami yang baik itu rezeki ya kalau tuh. Terus kita terus kita bisa rukun, dapat suami setia dan sebagainya, itu menurut aku juga rezeki gitu. Dapat anak juga itu rezeki ya, makanya masih diuji kesabarannya, itu harus sabar lah gitu. Cuman ya terkadang masih membujuk-bujuk sih saya, tetap itu dari kerja itu tadi loh, saya pengen di sini kayak kalau menginginkan sesuatu itu kan harus harus telaten banget, harus telaten, belum lagi ada ini becek lah apalah itulah gitu kan, banyak banget gitu. Dan maklum saja karena saya sebelumnya juga nggak mengalami hal yang seperti ini, dikarenakan saya kelamaan di luar, dan waktu itu di rumah yang waktu aku sebelum keluar itu kan aku masih kecil ya guys, jadi mungkin ya ada kaget-kagetnya kayak gitu ya. Yang terpenting saya juga kalau kadang semangat kadang turun itu sudah wajar sekali sih menurut saya, makanya saya bercurhat di sini. Barangkali juga ada yang teteh-tetehnya yang di luar negeri terus pulang, terus di rumah tuh pernah nggak sih ngerasain juga kayak kangen kerja di sana gitu biar dapat duit cepet gitu, walaupun kerjanya capek tapi dapat duitnya tuh pasti kan gitu loh. Tergantung kita mau gimana cara ngelola duitnya gitu. Tapi alhamdulillah saya tuh kalau dapat duit di sana gitu nggak boros beneran, memang tujuannya saya pengen bahagianya tuh di Indonesia gitu, makanya di sana tuh bener-bener nahan gitu loh. Yaudah guys, terima kasih ya saya diizinkan untuk berceloteh, dan semoga teman-teman merespon, dan semoga teman-teman ngasih masukan mungkin ya ke saya. Saya tunggu komennya dan masukannya biar saya agak ada energi lagi yang semangat gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman.